Teman-teman, apa kabar? Saya Pastor Yusuf Manobulu kembali hadir di hadapan teman-teman dan saya berdoa supaya semua teman-teman dalam keadaan baik, seperti juga Tuhan Yesus menyertai saya dan seperti yang Anda saksikan bahwa saat ini oleh pertolongan Tuhan Yesus yang Maha Baik, saya saat ini sudah bebas. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Pada hari ini saya berharap saudara dalam keadaan sehat, sempurna dan penuh sukacita, tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali bersama saya di sini Nando di channel Gereja YouTube dalam program Kesaksian Murtadin, yang pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara untuk menyaksikan sebuah video dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus sendiri terjadi dalam hidup mereka, dan yang mengikuti Kristus gitu ya. Dalam Dia, mari kita sama-sama memberitakan tentang kebaikan Tuhan, kesaksian, memberitakan tentang ketuhanan dan kebaikan Tuhan dalam hidup beliau ini ya. Bagaimanakah kesaksiannya? Mari kita saksikan video berikut ini dengan bersama-sama. Teman-teman, apa kabar? Saya Pastor Yusuf Manobulu kembali hadir di hadapan teman-teman dan saya berdoa supaya semua teman-teman dalam keadaan baik, seperti juga Tuhan Yesus menyertai saya dan seperti yang Anda saksikan bahwa saat ini oleh pertolongan Tuhan Yesus yang Maha Baik, saya saat ini sudah bebas ya. Jadi sekarang sudah bisa berjumpa dengan teman-teman dan semua ini saya melihat kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup setiap orang yang berharap, bersandar dan terus mengandalkan Tuhan ya. Jadi kepada teman-teman juga saya berpesan, tetap andalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi mungkin yang tidak enak ataupun hal-hal yang mungkin tidak sesuai yang diharapkan, atau mungkin hal-hal yang sangat membuat Anda menderita, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya, teman-teman. Tuhan Yesus itu lebih setia daripada orang tua kita. Tuhan Yesus lebih teruji daripada emas murni. Oleh sebab itu saya juga rindu ya untuk bisa menyapa teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang saat ini bertanya-tanya gimana keadaan Pastor Yusuf atau apa yang telah dialami oleh Pastor Yusuf. Nah, seperti yang Anda lihat saat ini saya dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya itu hanya satu kata yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Semua itu hanya karena Tuhan Yesus. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Roma
segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap tekun cinta Tuhan, tetap tekun melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kenyataan-kenyataan yang mungkin saat ini sedang Anda alami, sedang Anda temui, saya sebagai hamba Tuhan sekali lagi, ya, jangan ragu, jangan takut, dan jangan gelisah, jangan bimbang. Terus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan memberikan pertolongan. Tuhan Yesus pasti memberikan mujizat. Tuhan Yesus pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus itu merancang sesuatu yang terbaik. Dan mungkin pada kesempatan ini saya belum bisa cerita terlalu banyak, ya, karena saya juga masih agak letih karena baru bebas kemarin, ya, tanggal 21 Oktober saya oleh anugerah Tuhan saya dinyatakan bebas, dan saya akan tetap terus bersemangat untuk menyapa teman-teman, untuk berbagi, untuk sharing kepada Anda semua tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya selama ini dan bagaimana mujizat-mujizatnya terjadi, dan nantikan di dalam program-program selanjutnya bagaimana kuasa karya Tuhan yang begitu dahsyat, ya. Jadi sementara ini saya dengan hati yang rindu untuk bisa ketemu, berjumpa walaupun sesaat, untuk bisa melepas kangen dengan semua teman-teman yang selama ini setia mengikuti program Yusuf Manubulu, dan juga bagi teman-teman yang selama ini sudah mendukung, terutama di dalam doa, yang terus mendoakan kami. Saya sebagai hamba Tuhan mengucapkan terima kasih buat kita semua, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan membalas semua apa yang telah teman-teman lakukan buat saya. Oke? Nanti kita akan berjumpa dan kita akan berbagi dengan cerita-cerita yang ajaib yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup saya. Untuk saat ini mungkin saya cukupkan dulu, saya mungkin tidak bicara terlalu panjang, ya, karena saya juga masih agak letih karena baru bebas, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, ya, tetap kuat, tetap cinta Tuhan, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Ya, halo semua. Barusan kita dengar dari Pastor Yusuf Manubulu sendiri bahwa dia baru bebas pada tanggal 21 Oktober kemarin. Ya, video yang barusan kita dengar itu saya dapatkan langsung dari channelnya Pak Yusuf Manubulu, ya. Ini diposting kemarin 1 hari yang lalu, berarti dia bebas 2 hari yang lalu. Ya, ini kemarin baru diposting, hari ini belum ada lagi, dan sepertinya memang saya sudah hubungi Pak Yusuf, memang Pak Yusuf juga masih capek, ya, baru keluar teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang lupa atau belum tahu, kita baca ulang ya, apa yang dulu terjadi. Ini saya langsung bacakan dari sinarkeadilan.com. Ini di redaksinya ini tanggal 12 April 2023 ya. Viral, upload kesaksian orang Kristen di YouTube, Pendeta Yusuf Manubulu mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Ya, ini jadi tanggal 10 ya. Seorang pendeta digeruduk dan ditangkap secara mendadak oleh sebanyak 43 anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat, Senin, tanggal 10 bulan 4 tahun 2023. Diketahui, Pendeta Yusuf Manubulu dilaporkan oleh seseorang bernama H. Badrul Munir di Polda Jawa Barat pada 7 April 2023 dengan laporan nomor sekian-sekian-sekian. Pendeta Yusuf Manubulu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pidana sara dan berita bohong melalui media YouTube, melalui sosial media YouTube. Pendeta Yusuf Manubulu yang menyiarkan kesaksian seorang jemaat Kristen yang baru menjadi Kristen bernama Ibu Yuli di channel Yusuf Manubulu dengan judul
Sekalipun ayah bilang saya kafir, ayah bilang saya anak durhaka, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Dituduh melakukan penyebaran hoax. Link YouTube-nya ini ya. Pendeta Yusuf Manubulu yang sama sekali tidak mengetahui dirinya dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, kaget sebanyak 43 anggota Polda Jawa Barat datang melakukan penangkapan paksa kepada dirinya Senin tanggal 10 bulan 4 2023. Jadi 3 hari dilaporkan langsung ditangkap paksa ya. Dalam surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Denny Octaviano, SIK MH, kepada Kombes Pol Riki Aries Setiawan, STMH, tertanggal 10 April 2023, tercantum nama sebanyak 43 anggota polisi untuk menangkap pendeta Yusuf Manubulu, serta melakukan penggeledahan badan atau pakaian tersangka. Dalam surat itu, pendeta Yusuf Manubulu ditetapkan sebagai tersangka dengan nomor sekian-sekian-sekian di Treskrimsus tanggal 10 April 2023. Advokat Sandi Ebenezer Situngkir yang dihubungi oleh pendeta Yusuf Manubulu untuk mendampingi, mengungkapkan pendeta Yusuf Manubulu tidak mengetahui sama sekali bahwa dirinya dilaporkan di Polda Jawa Barat. Juga tidak pernah mendapatkan panggilan pertama dan pemanggilan kedua. Laporan yang di Polda Jawa Barat tertera 7 April 2023 dan pada Senin 10 April 2023 ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan hari itu juga. Tutur Sandi Ebenezer Situngkir kepada wartawan Rabu tanggal 12 bulan 4 2023. Menurut Sandi Ebenezer Situngkir yang merupakan inisiator dan juru bicara tim advokat penegak hukum dan keadilan, tampak tata cara penangkapan tersangka dan proses penangkapan terhadap pendeta Yusuf Manubulu sangat janggal. Masa hari itu ditetapkan sebagai tersangka dan hari itu langsung ada upaya penangkapan paksa dengan sebanyak 43 anggota polisi yang diperintahkan melakukan penangkapan kepada pendeta Yusuf Manubulu, ujar Sandi Ebenezer Situngkir. Dengan melihat proses dan cara-cara yang sangat tidak lazim kepada pendeta Yusuf Manubulu itu, menurut Sandi Ebenezer Situngkir, pimpinan Polda Jawa Barat dan Mabes Polri diminta segera menghentikan dan menyetop cara-cara yang sangat berlebihan itu. Masa seperti diberlakukan bagai menggeruduk teroris. Ini para oknum polisinya harus diproses dan ditindak tegas ini, pintanya. Sementara Kepala Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabareskrim, Kompol Agus Adrianto belum mengetahui informasi itu sebelumnya. Namun Agus Adrianto yang menyarankan agar dilaporkan saja para oknum polisinya jika memang terjadi pelanggaran. Gugat aja kalau ngawur dan tidak berdasar, jawab Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto. Ya, ini dulu ya, tanggal 12 April ini beritanya. Nah, terus terang saya sendiri tidak terlalu banyak tahu tentang apa yang terjadi setelah itu. Karena informasi yang saya dapatkan simpang siur sekali ya. Saya nggak jelas, bahkan mengenai pengacaranya pun saya juga nggak tahu. Dengar-dengar ini setelah Pak Sandi, dengar-dengar sudah berubah, bukan Pak Sandi lagi setelah itu ya. Banyak hal yang saya nggak tahu tentang apa yang terjadi setelah itu. Yang terakhir saya tahu ya ini Pak Yusuf Manubulu sudah bebas tanggal 21 April 2023 ini ya. Nah, berita tentang Pak Yusuf Manubulu bebas juga ini baru banget, belum ada berita juga di luar ya. Yang masih ada baru kesaksian yang ditangkap justru, yang lama, belum Pak Yusuf yang keluar belum ada berita. Oke. Nah, beberapa ada hal memang saya sudah tanyakan ke Pak Yusuf secara langsung dan beberapa hal yang cukup penting buat saya ya dan buat teman-teman yang lain juga. Ada beberapa hal yang terus terang saya nggak bisa buka di sini. Cuman informasi yang diberikan oleh Pak Yusuf cukup berharga. Oke, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tetapi ada beberapa hal yang mungkin saya tidak akan buka. Saya juga sudah undang Pak Yusuf untuk datang, tapi beliau tidak bisa hadir sepertinya ya. Mungkin kalau misalnya Pak Yusufnya mau, mungkin dia akan mampir mungkin nanti. Tapi kalau misalnya dia masih capek, mungkin dia tidak mampir ya. Tapi linknya sudah saya berikan kepada Pak Yusuf. Oke. Nah, ini ada berita lagi yang juga sama ya teman-teman ya. Beritanya bisa dibilang berbarengan.
tanggalnya kurang lebih sama ya. Ini mengenai seorang TikToker bernama nama TikToknya Bang Morteza. Dia juga ditangkap ya. Nah, ini kurang lebih berarti bersamaan. Kita baca dulu ya, ini dari suara.com. Biodata Fikri Murtada, sosok TikToker yang ditangkap polisi usai menistakan agama Kristen. Berikut ulasan mengenai biodata TikToker menistakan agama Kristen yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus penistaan agama oleh polisi. Senin 23 Oktober 2023. Ramai diperbincangkan di media sosial sekarang seorang TikToker bernama Fikri Murtada, 28 tahun, dinilai menista agama Kristen. Saat ini biodata Fikri TikToker menistakan agama Kristen pun tengah jadi sorotan publik. Sebelumnya diberitakan bahwa Fikri Murtada, 28 tahun, seorang TikToker yang berasal dari Deli Serdang ini, dinilai menistakan agama Kristen melalui unggahan videonya di media sosial. Dalam videonya yang diunggah di media sosial TikToknya, Fikri menyinggung tentang kepercayaan umat Kristen, Katolik, dan Protestan. Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan dia tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulang nanti setelah kalian bertobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu nanti ke PLN, biar ada untuk mengandung trafo sama kabel. Berubahlah gereja kalian itu menjadi masjid, ucap Fikri. Saat ini polisi pun telah menetapkan Fikri sebagai tersangka usai dilakukan penangkapan pada Sabtu tanggal 21 bulan 10 2023. Ya, tanggalnya sama ya, hari Sabtu ini ya. Fikri dijerat pasal 25A butir 2 Junto 28 butir kedua Undang-Undang ITE serta pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Bicara mengenai Fikri Murtada, mungkin ada yang ingin tahu dan penasaran mengenai sosoknya seperti apa. Nah, untuk selengkapnya berikut biodata Fikri Murtada yang dilansir dari suara.com. Biodata Fikri Murtada. Fikri Murtada merupakan seorang konten kreator TikTok yang berasal dari Deli Serdang. Ia bukan hanya aktif di TikTok, tapi juga di YouTube hingga Instagram. Dengan followersnya yang mencapai lebih dari 2,5 juta. Fikri pun menjadi salah satu TikToker dengan followers terbesar di Medan. Wow, followersnya 2,5 juta ya. Saya kalah ya teman-teman ya. Ini teman-teman sekarang jarang yang ini kali ya, yang subscribe sama share ya. Teman-teman tolong share dong ya, sama subscribe supaya saya mencapai ini nih 2,5 juta dong. Kalah nih saya sama Fikri nih ya. Oke, Fikri tumbuh di wilayah Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ia tercatat pernah menempuh pendidikan SMA Negeri Rantau Utara jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada 2010 sampai 2013. Pria berusia 28 tahun ini kemudian melanjutkan pendidikan S1 Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Negeri Medan. Tahun 2019 ia berhasil lulus dan menyandang gelar sarjana. Sebelum menjadi seorang TikToker, Fikri diketahui pernah magang sebagai tour guide di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. Selain menjadi tour guide, Fikri juga diketahui membuka jasa voice-over dan guru bahasa Inggris. Demikian ulasan mengenai biodata Fikri TikToker menistakan agama Kristen yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus penistaan agama oleh polisi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya salah baca ya. Oke, ini dari Detik News. 4 fakta TikToker asal Deli Serdang yang ditangkap diduga menistakan agama. Ini ya, Fikri Murtada, 28 tahun, alias Bang Morteza. Oke. Jakarta, TikToker asal Deli Serdang, Sumatera Utara atau Sumut, Fikri Murtada, 28 tahun ditangkap polisi. Pemilik akun TikTok Bang Morteza itu ditangkap karena videonya diduga telah menistakan agama. Video itu sempat viral di media sosial atau medsos. Peristiwa penangkapan TikToker tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 21 bulan 10 2023. Saat ini TikToker Fikri Murtada alias Bang Morteza
tengah menjalani pemeriksaan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut sederetan fakta terkini. Yang pertama, video dugaan menistakan agama viral. TikToker Fikri Murtada ditangkap karena video yang diunggahnya diduga menista agama Kristen. Video yang diunggah melalui akun TikTok Bang Morteza viral di media sosial. Dilihat Detik Sumut, Minggu tanggal 22 bulan 10 2023. Di video itu, Fikri menyinggung soal kepercayaan umat Kristen, Protestan, dan Katolik. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan dia tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulang nanti setelah kalian bertobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu nanti ke PLN, biar ada yang gantung trafo sama kabel. Berubahlah gereja kalian itu jadi masjid, ucap pemilik akun itu di dalam video yang viral. Klarifikasi yang kedua, klarifikasi sebut ucapannya bercanda. Fikri Murtada juga sempat menyampaikan klarifikasi atas apa yang diucapkannya melalui TikTok, akun TikTok Bang Morteza, bahwa video yang awalnya dibuat itu hanya bercandaan. Namun akhirnya dia menyadari jokesnya itu berlebihan. Itu sebenarnya cuma jokes gitu aja, tapi berlebihan dan tidak tahu batasan. Dan saya telah melanggar hukum, norma, dan tata beragama. Saya minta maaf. Saya tidak ada maksud untuk menyerang pihak sebelah. Saya juga memiliki kawan non-muslim banyak. Namun banyak kawan saya itu bakal kecewa dan saya terima itu karena saya salah, tutur Fikri. 3. Penangkapan TikToker Fikri Murtada. PSK Satreskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa, mengatakan Fikri Murtada ditangkap pada Sabtu tanggal 21 bulan 10 2023. Pemilik akun TikTok Bang Morteza itu dia tangkap di Jalan Pengabdian, Desa Bandar Klipa, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Dia ditangkap pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekitar pukul 10 WIB. Dia diduga menista agama tertentu, kata Fatir dilansir Detik Sumut, Minggu tanggal 22 bulan 10 2023. Yang keempat, ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penistaan agama. Kini pihak kepolisian telah menetapkan TikToker Fikri Murtada, pemilik akun TikTok Bang Morteza, sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama. Juga dijerat dengan pasal terkait ujaran kebencian. Dirinya terancam hukuman 6 tahun penjara. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 45A butir kedua, Junto 28 butir kedua, Undang-Undang ITE serta pasal 156A KUH Pidana, kata PS Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa. Untuk ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ya, ini terakhir dari beritahits.id ya. Viral TikToker Bang Morteza minta maaf usai diduga hina agama Kristen. Cuma jokes aja. Oke, saya perbesar supaya kita bisa baca bareng ya. Saya sebagai Morteza yang berbuat, saya ingin meminta maaf. Dan ini klarifikasi saya, dan itu sebenarnya cuma jokes, gitu aja, tapi berlebihan, ujarnya. Sabtu 21 Oktober 2023. Ya, TikToker Bang Morteza sedang menjadi sorotan publik. Ini imbasnya ia mengunggah video yang diduga memuat penghinaan terhadap agama Kristen. Dikutip dari unggahan Instagram @terangmedia, TikToker tersebut menyinggung tiang salib dalam agama Kristen. Ia lantas meminta agar tiang salib tersebut dikembalikan ke PLN. Karena tiang yang kalian sembah itu bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung, kata Morteza, dikutip Sabtu 21 bulan 10 tahun 2023. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian bertobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trafo sama kabel. Oke ya, lanjutnya. Pertanyaan TikToker ini sontak saja dikecam publik. Ia dinilai telah menghina penganut agama Kristen. Berkaitan dengan kontroversi soal konten TikToknya, Morteza akhirnya minta maaf.
Ia mengaku jika perkataannya itu hanya guyonan. Saya Morteza mengaku salah atas apa yang telah saya ucapkan atau apa yang sudah saya buat tentang merosting agama sebelah. Saya minta izin, minta maaf, ujar Morteza. Saya sebagai Morteza yang berbuat, saya ingin minta maaf, dan ini klarifikasi saya. Dan itu sebenarnya cuma jokes-jokes gitu aja, tapi berlebihan imbuhnya. Video klarifikasi dan permintaan maaf yang dilontarkan oleh Bang Morteza ini sontak saja viral dan menuai beragam respon dari warganet. Selalu bersembunyi di balik kata maaf. Kalau sekiranya kau sadar akan kesalahan, kau datang ke pihak berwajib. Di situ kau benar-benar sadar dengan kesalahan kau. Komentar warganet. Jangan berhenti pada kata maaf. Harus diproses ini. Ini sudah menodai toleransi beragama kita. Terus dia bilang ini hanya jokes. Jokes? Nggak ada otak emang lo, timpal warganet lain. Jangan diamkan, harus proses. Ini sangat tidak baik. Imbuh lainnya. Harus masuk penjara dia, Pak Polisi @Divisi Humas Polri. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Jokowi. Komentar warganet lainnya. Oke, ya tentang dua berita itu saya sudah buka linknya di kolom live chat. Teman-teman yang mau masuk silakan masuk untuk memberikan komentar. Oke, sekarang kita sudah ada yang masuk. Teman kita Panglima Dakwah Dunia. Silakan, Bro. Nanti aja dulu, Bro. Saya nyimak. Belum ada yang lain, Bro. Belum ada yang lain. Oh. Udah dengar dari awal? Baru sekilas doang. Belum. Tapi kita dialektika mengenai hal ini ya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Morteza sebagai umat mayoritas yang ada di Indonesia ini merupakan strategi dakwah ofensif. Ya. Strategi dakwah ofensif yang mungkin itu dibolehkan menurut ajaran mereka. Mungkin itu dulu saja, Pak. Saya nyimak dulu ya, karena informasi yang Bapak berikan masih belum panas. Oke, sip. Oke. Setuju nggak kalau Bang Morteza ini dipenjara? Saya sebagai Panglima Dakwah Dunia tidak setuju. Kenapa tuh? Karena itu merupakan bentuk syiar di dalam keyakinan. Dan itu dibolehkan karena kami mayoritas. Oke. Mengenai Pak Yusuf keluar gimana? Mengenai Pak Yusuf Manubulu itu merupakan penghinaan terhadap sebuah keyakinan. Dan oleh karena itu, penghinaan itu harus dihukum. Karena tidak sesuai dengan keinginan kami selaku pemegang saham terbesar di dalam negara Joko Widodo. Apa hubungannya? Mengingat Joko Widodo merupakan presiden yang beragama sesuai dengan keyakinan kami. Oleh karena itu, Yusuf Manubulu telah merugikan keyakinan agama Panglima besar kami, Joko Widodo. Jadi kecewa ya dengan dikeluarkannya Yusuf Manubulu ini bebas ya? Kecewa ya, Bro ya? Sangat kecewa. Seharusnya Yusuf Manubulu harus dihukum maksimal. Kalau perlu, demi menciptakan hukuman yang maksimum, pasal di dalam penodaan agama atau pasal yang dipersangkakan kepada Yusuf Manubulu harus segera diamandemen dan dibikin maksimal, Pak. Kalau perlu hukuman mati. Waduh. Iya.
Ya, karena kami mayoritas, Bapak. Karena mau apa? Itulah hukum kami. Oke. Kami berkuasa di sini, Pak. Oke. Oke, jadi untuk mengenai Bang Morteza, ada pesan untuk polisi mungkin dan pengadilan? Harus dibebaskan. Karena itu merupakan strategi dakwah ofensif yang sangat penting dalam menghancurkan keyakinan umat beragama dan menciptakan perpindahan secara terstruktur, sistematif, dan masif. Demikian, Pak. Oke, thank you Panglima Dakwah Dunia. Oke, kita lanjut ya ke Gatot. Silakan Gatot. Terima kasih, Bro Tanpa Ragi. Ya, Bro, itu ya, suara yang lainnya dibunuh dulu, Bro, YouTube-nya, Bro. Kayaknya masih kedengaran nih feedback. Udah jelas, Bro? Udah jelas. Oke, silakan. Pertama, saya prihatin dengan kejadian seperti ini ya, saling dianggap menista. Kalau tanggapan dari yang barusan, siapa namanya Bro Tanpa Ragi itu yang sebelumnya? Panglima Dakwah Dunia. Itu kayaknya cocok untuk stand up komedi ya. Saya adalah Panglima. Iya, oke. Nanti cerita lagi. Jadi kalau menurut saya begini, Bro Tanpa Ragi, dulu di zaman tahun, ya saya sekolah lah kira-kira 50-an tahun yang lalu, guyonan seperti ini kelihatannya biasa ya. Ledek-ledekan agama gitu. Kalau makin kemari itu makin sensitif dengan berubahnya pemahaman orang tentang agama dan juga mungkin terhadap pemahaman hukum kita, termasuk juga banyaknya paham-paham radikal yang masuk. Jadi sensitivitas itu meningkat, plus ada undang-undang tentang penistaan agama. Kalau dulu tuh guyonan-guyonan gitu biasa, tapi mulai kemari, mulai tahun 90-an, 2000 ini makin terasa memanas seperti itu ya. Terutama untuk yang Kristen, serangan dari yang Islam ke Kristen. Itu sangat terasa. Di masyarakat pun kita udah nggak berani lagi untuk bercanda dengan konten agama seperti gini, baik kita bertemu langsung. Kalau dulu itu kan biasa. Tidak ada yang sakit hati dengan itu karena memang kita diajari untuk fair seperti gini itu bercanda. Makanya kalau menurut saya perlu ada edukasi, batasan-batasan sampai mana yang dimaksud oleh katakanlah pemerintah kita, mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau enggak ya seperti ini, orang kebablasan. Seperti itu. Kalau menurut saya siapa namanya? Fikri tadi, Mortenza ini memang keterlaluan. Tapi kalau dulu itu biasa. Sementara kalau Pak Yusuf tadi, kalau menurut saya dia lebih ke arah edukasi, lebih bagus dan dia fair. Seperti itu ya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kenapa dia untuk menangkap Pak Yusuf ini yang tersangka langsung ditangkap itu perlu 48 orang atau 43 orang polisi tadi. Memang dia sulit apa gitu ya. Mungkin dipanggil itu kan luar biasa. Lebih berbahaya daripada teroris, Pak. Mungkin kita Pak Yusuf lebih berbahaya daripada teroris mungkin. Nah, kita ini bayar pajak antara lain untuk menggaji polisi, tentara dan juga termasuk jajaran pemerintahan. Saya nggak rela uang pajak yang saya bayar untuk berapa puluh orang, 40-an orang tadi yang ngurusin Pak Yusuf ya, 1-2 orang aja cukup. Pak Yusuf pasti nggak akan lari, nggak akan apa dia. Saya pikir orang yang bijaksana dan juga bertanggung jawab begitu ya. Jadi itu salah satu yang saya nggak setujunya di situ. Nggak tahu si Mortenza ini siapa yang mengadukan, kemudian seperti apa prosesnya seperti sekarang setelah dia minta maaf ini, apakah tetap di proses pengadilan dan dipenjarakan nanti? Saya nggak tahu, ini belum tahu. Jadi saya bukan orang yang pokoknya orang nampar pipi kiri kita kasih pipi kanan. Maksud saya
ya kalau di dalam pengadilan kita ya berimbang sajalah. Kalau memang setara tadi misalnya kesalahan Pak Yusuf dengan si Mortenza ini, ya dia berarti nanti kita lihat apakah memang waktu hukuman dia sama dengan Pak Yusuf. Kalau enggak berarti ada masalah lain. Pak Yusuf bebas, Pak. Pak Yusuf bebas dinyatakan tidak bersalah, Pak. Iya, tapi ditahan berapa hari? Ditahan berapa hari? Ya, tapi kan ditahan bukan berarti ya itu saya nggak tahu ya. Cuman tetap aja biasanya kalau setelah hukuman itu kan dipotong. Tapi kalau kali ini dia dianggap tidak bersalah. Saya juga nggak tahu proses seperti apa. Apakah ada kompensasi atau apa, saya juga nggak ngerti. Cuman ini intinya gini, dinyatakan tidak bersalah, bebas. Dan ini setahu saya ini pertama kalinya nih. Di dalam sejarah, setahu saya ini pertama kalinya ada tuntutan-tuntutan mengenai agama-agama begini, dan Pak Yusuf itu bebas. Makanya saya juga cukup mengapresiasi pengacaranya ya. Pengacara Pak Yusuf yang baru, setahu saya udah bukan Pak Sandi, yang baru ini setahu saya, wow, ini cukup fenomenal gitu. Karena ini pertama kalinya setahu saya bisa bebas. Biasanya nggak ada yang bisa bebas. Ya, ini terima kasih Bro Tanpa Ragi untuk tambah informasi. Tapi kalau menurut saya, apakah untuk si Vicky tadi, Mortenza ini diperlakukan seperti itu, tahan dulu, tersangkakan dulu, langsung ditahan? Begitu, Pak. Kayaknya ya? Begitu, langsung ditahan. Jadi ini tadi langsung ditangkap. Saya juga nggak tahu ya ditangkap apa tahanan rumah atau apa, kita nggak tahu. Jadi memang ada bagusnya besok kalau ada kesempatan Pak Yusuf bisa diundang Bro Tanpa Ragi dan bisa memberikan kesaksiannya, mungkin kita lebih jelas. Termasuk tadi ya yang dilakukan oleh katakanlah penasihat hukumnya gitu ya. Kalau memang jalan itu bisa, karena memang bakal banyak ini yang ditersangkakan oleh saudara-saudara yang Islam ini untuk yang dianggapnya dari Kristen ini menista gitu ya. Saya belum pernah dengar dari agama lain dianggap menista ya. Kalaupun ada itu sangat minim. Di Bali nggak pernah saya dengar itu ada menista. Itu satu. Jadi perlu ada edukasi ke kita, khususnya anak-anak muda maupun yang orang tua. Omong-omong, Bro Tanpa Ragi usianya berapa ya? Dirahasiakan, Bro. 17 lebih dikit lah. Ya. 17 tahun lebih dikit lah. Belum ada 40 ya? Dirahasiakan, Bro. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau menurut saya perlu ada batasan itu, diberi edukasi supaya kita nggak saling kebablasan. Jadi main-main kita di zaman itu sekarang ini udah nggak bisa seperti itu lagi, gitu, ke bawah. Kalau dulu yang main-main biasa, saling canda, agama dijadikan canda, walaupun kuping kita merah juga kalau disentil-sentil orang agama kita, tapi itu nggak akan jadi kita berkelahi dan saling mengadu-mengadu seperti sekarang. Jadi supaya kerjaan polisi kita pun yang harusnya lebih banyak dan lebih penting daripada ngurusin seperti ini, ya kita nggak usah masuk ke wilayah itu. Jadi bahasa kita atur ya, area itu dihindari lah, ataupun kalaupun dicanda di situ batasannya sampai mana gitu ya. Itu harus paham kita, supaya jangan menurut kita ini masih wajar, menurut yang sana kebablasan. Di negara kita ini saya tidak setuju ada mayoritas minoritas. Kita sama-sama warga negara di sini. Jadi jangan ada tadi omongan seperti siapa sebelum saya itu mayoritas apa semua itu, ya saya tahu dia canda. Tapi jangan dikembangkan omongan itu. Kalau dikembangkan seperti itu, saya minoritas, ya makin ditekan di sini. Jadi saya kita boleh menjawab. Ya nanti ya, kan belum ya, Bro Tanpa Ragi belum mempersiapkan. Jadi seperti itu yang mungkin perlu kita kembangkan. Kita nggak ada, saya satu kali pun dalam berbicara entah itu di resmi atau tidak, nggak ada mayoritas minoritas. Sama-sama warga negara, sama-sama kewajiban kita di Indonesia ini. Masalah agama kita kan memang bebas kita beragama. Kenapa mesti itu yang dipermasalahkan? Itu hanya satu identitas kita di antara banyak identitas kita lain yang mempersatukan kita. Jangan gara-gara agama kita pecah gitu. Kita sama-sama berbangsa, sama-sama kita bina, sama-sama kita majukan, sama-sama kita bela kalau ada yang menyerang
bangsa negara kita, kenapa mesti kita ribut di dalam internal gitu ya. Sampai sekarang dikembangkan terus itu seolah-olah digosok-gosok agama apa. Kalau menurut saya sih itu tidak bijaksana gitu ya. Tapi ada bagus top ini diangkat oleh Bro Tan Paragi supaya apa namanya tadi ya, mudah tersinggung itu kita kurangi satu. Kedua, tahu batasan. Supaya kita tahu batasan, apa namanya, kalau Bro Tan Paragi kan beberapa waktu yang lalu saya lihat kepingin undang-undang itu dihapus gitu ya. Saya nggak tahu itu sampai jauh mana bisa direalisasikan mungkin oleh pemerintahan berikutnya nanti. Tapi kalau menurut saya batasan itu dulu kita sepakati seperti apa supaya jangan saling menyinggung. Dan memang ini kan agak abu-abu ya, masalah tes canda ini kan perlu ada guidance dari pemerintah. Oh jangan, kalau yang seperti ini sudah menista, ini sudah layak dikatakanlah diperkarakan gitu. Ini menurut saya yang perlu kita sama-sama pahami. Kemudian ya tadi kalau misalnya ya Pak Yusuf tadi udah lebih fit ya, kita bersyukur. Tadi saya sangat simpati dengan videonya tadi. Saya menganggap hamba Tuhan itu ya sebenarnya tampilan seperti gitu ya, bukan sekedar galak di mimbar atau di apa, tapi ya seperti itu. Walaupun dipersekusi orang, ditahan orang, dia masih tetap menunjukkan bahwa dia mengampuni, mengasihi, dan juga mau berbagi pengalaman. Saya kira itu untuk sementara, Bro Tan Paragi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Ya menarik ya, Pak Gatot tidak setuju Bang Morteza ini ditangkap masuk penjara juga. Cuman ada satu yang menggelitik saya sih, jadi pertanyaannya memang menarik ya, kenapa ini sampai 43 polisi, terus ide gitu, ini juga polisi nangkapin beginian. Mungkinkah kita punya polisi kurang kerjaan Pak Gatot? Mungkin ya, kurang kerjaan gitu, mesti ditambah-tambahin pekerjaannya kayak gini mungkin. Tidak mungkin Bro Tan Paragi. Saya punya masalah ya. Tetangga saya itu hilang karena dia demensia, hilang dari rumah. Ya kita hubungi Babin Kamtipmas, Polsek. Ya nggak ada orang di Polsek sana. Apakah mereka bekerja? Apa lebih penting nangkapin Pak Yusuf tadi, ngirim 43 orang? Nah itu salah satu contoh simple yang di daerah yang tidak rawan keamanan, tapi kesulitan kita seperti itu. 43 orang itu anggota berapa polsek itu? Satu polsek nggak ada 43 orang. Mesti dikirim dari Polres gitu ya kan. Apakah di Polres itu nggak ada kerjaan? Saya nggak yakin, kerjaan mesti banyak. Mereka kalau nggak kerja ya belajar apa, sehingga tidak salah di dalam katakan melakukan olah perkara, melakukan penangkapan, belajar, karena memang mereka itu dinamis, masyarakat kita dinamis. Mereka harus lebih cerdas daripada tentara sekarang. Tentara katakanlah satu komando, sabta marga, taat atasan. Tapi polisi, dia harus dinamis. Dia harus lihat masyarakat seperti apa. Ini enggak kan? Tiba-tiba saya juga salah satu yang enggak saya setuju ya, ini agak sedikit di luar topik. Misalnya mengawal demo PA 212, saya nggak setuju. Berapa ribu polisi yang dikerahkan untuk gitu, berapa APBN kita, pajak kita juga itu. Daripada begitu kan lebih bagus dia ngurusin yang lain. Makanya kalau menurut saya pemerintah juga harus bijak. Demo-demo yang kira-kira nggak perlu seperti gitu ya dilarang saja. Tegas juga, karena itu menghabiskan APBN loh. Iya kan? Sementara tugas-tugasnya yang lain yang ngurusin masyarakat kita ini yang lebih penting terabaikan. Itu sementara, Bro Tan Paragi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Oke, kita lanjut ke Tua. Silakan Pak Tua. Ya, salam, selamat pagi kawan-kawan. Semoga Tuhan beserta saudara-saudara semua, beserta Pak Tan Paragi. Ya, saya berterima kasih ya kepada Tuhan kita yang memang betul-betul setia ya. Di dalam segala persekusi itu dia tetap berkarya. Jadi kita harus tetap saja taat kepada dia. Dan
menaruhkan harapan kepada dia, kan begitu. Nah, ini merupakan kabar yang baik ya. Nah, masalah-masalah ini saya rasa saya sebetulnya lebih suka itu ini dihapuskan mengenai undang-undang yang ada hubungannya dengan penistaan agama. Kita harus mengarahkannya kepada civil law. Artinya selama itu tidak mengakibatkan kerusakan barang, orang bisa sampai mulutnya berbusa-busa, silakan saja, asalkan dia itu memiliki dalil yang benar, bukan fitnah, begitu. Karena kalau udah menfitnah, itu bisa diarahkan kepada yang sivil, jangan dia katakan sebagai hal yang beragama. Karena siapa sih yang harus memproteksi agama? Siapa yang memiliki agama? Yang memiliki agama itu kan katanya Tuhannya. Ya Tuhannya saja yang dilaporkan, kan begitu. Kita menggugat Allahnya, bukan menggugat manusianya. Karena kalau udah manusia antara manusia itu civil law, begitu. Jadi kalau menurut saya buang saja ini undang-undang tentang penistaan agama. Tetapi bukan hanya kita diadakan liar, kita pemerintah itu memberikan suatu wadah, begitu, ya. Sehingga pada wadah yang itu semua bisa terorganisasi, ya. Jadi orang mau berdiskusi apapun, silakan. Nggak ada nanti orang karena itu ditangkap. Kalau dia mengatakan bahwa tiang salib itu seperti listrik, nah tentu dia memfitnah karena dia tidak memiliki dalil. Oleh karena itu sudah masuk ke dalam ranah sivil. Artinya memfitnah. Bukan mempermasalahkan agamanya lagi dia. Sudah mengalih daripada undang-undang agama ini kepada hukum sipil. Akhirnya dia bisa terjerat ke hukum sipil, bukan ke hukum agama, begitu. Ya. Nah, masalah mengapa polisi begini ini sebetulnya karena adanya undang-undang ini, maka semua ini dilakukan hanya untuk tambal sulam. Si A melapor supaya rakyat itu sedikit adem, kita laporkan yang lain, nanti kita urus-urus dihukum misalnya kan, walaupun tetap aja nggak bisa setimpal, begitu. Jadi kalau menurut saya ini adalah salah satu hanya cara jurisdiksi yang tambal sulam. Tidak sebetulnya ke akarnya. Justru kalau akarnya itu menurut saya itu undang-undang penistaan agama ini perlu dihapuskan. Nah, karena di Indonesia itu, nah masalah 43 polisi itu kalau menurut saya sih itu sebetulnya karena kalau judikatif itu tidak free di Indonesia. Banyak sekali campur tangan orang di dalamnya. Jadi misalnya sajalah suatu ormas masyarakat yang menekan polisinya juga nggak bisa tegas karena memang juga mungkin dari bagian daripada ormas itu. Jadi tidak free. Begitu. Ada tangan-tangan yang ke dalamnya. Jadi masa ya benar juga tadi itu, masa ya menangkap Pak Manibulu sendiri harus 43 polisi. Kan aneh. Bagi saya ini karena memang itu dijadikan menjadi suatu momok, begitu. Sehingga karena apa? Karena tekanan dari ormas ataupun mungkin dari atasan yang ada pengaruhnya, begitu. Jadi memang ini akan berulang terus kalau memang itu nggak bebas, ya. Jadi judikatif itu nggak bebas, begitu. Ini akan tetap masalah. Nah, jadi menurut saya ya, sejak ini karena memang kita terbuka sekarang, ya, bukan jadi seperti dulu lagi ya. Kita ini sudah zaman teknologi yang canggih, ya, mass media yang luar biasa. Setiap satu saat ada yang terjadi kita langsung tahu, kan begitu. Nah, ini harus diadaptasikan ke masalah ini sehingga kita bisa bebas berpendapat dalam suatu wadah yang baik, begitu. Ini yang harus pemerintah usahakan supaya kita jangan jadi orang kadrun terus, artinya kadrun atau orang bodoh dibodoh-bodohin. Jadi kita harus memberikan wadah untuk orang ekspresi sebebas-bebasnya dalam wadah itu tanpa menfitnah. Artinya kita bersifat akademis, kan begitu. Nah, bagaimanapun penyelaksananya itu terserahlah ya, tapi ini wadah ini perlu karena kita ini tidak bisa dibatas-batasin lagi. Begitu. Jadi supaya menghindari yang liar-liar saja, ya. Karena sekarang ini banyak sekali bikin TikTok. Anak yang baru lahir kemarin juga bikin TikTok. Begitu. Jadi mereka itu membuatkan dalil-dalil yang sebetulnya nggak ada, begitu. Membuat satu strawman. Jadi bagaimana kita bisa kontrol?
Nah ini yang jadi masalah. Nah kalau wadahnya sudah jelas, nah itu kita bisa sampai berbusa-busa kan begitu. Silahkan. Bagi saya freedom of expression itu sangat penting begitu. Supaya orang bisa belajar juga. Kalau nanti kita ditutup-tutupin ya kita bodoh terus gitu Bang Tan Paragi. Gitu saja. Oke, makasih Pak Tua. Ya, kita lanjut dulu ke Franky Simatupang. Silakan Franky. Oke, shalom, selamat malam Pak Ter. Shalom. Ya, saya sangat senang dengan channel Tamparagi ini. Ini sangat mengedukasi dan cara mengedukasinya lebih soft dibandingkan channel-channel yang lain. Tapi saya ada saran sedikit buat Pak TR ini, biar agar lebih berhati-hati dengan kontennya, biar channel ini tetap lanjut dan tetap bisa kita nikmati dengan cara yang soft. Tapi izin dulu saya ingin bertanya dan menanggapi sedikit tentang penjelasannya Panglima Dakwah. Agak lari melenceng kah ini Pak dari apanya? Dari statement Bapak ini. Itu sarkas Pak, nggak usah ditanggepin Pak. Oh gitu ya, iya. Saya juga agak-agak ragu-ragu karena begini, takutnya jadi radikal ya. Iya Pak, iya memang ya, memang mesti diomongin juga lah Panglima Dakwah kalau bisa. Lain kali nggak usah terlalu sarkas begitu karena banyak orang nggak ngerti Pak. Bapak sarkas begitu, bukannya bikin orang ngerti, malah bikin orang makin nggak ngerti. Interupsi. Apakah manusia ini setara dengan IQ monyet, Bapak? Ya bisa jadi, Pak. Ada yang di bawah itu, Pak. Nah, orang-orang yang di bawah itu ngedengerin Bapak gitu, dia nggak ngerti bahwa itu disarkas. Mereka pikir itu beneran. Itu harus dipertimbangkan. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Nggak usah ditanggapi, itu bercanda itu. Boleh saya bertanya? Sedikit saja untuk Panglima Dakwah. Saya bertanya sedikit. Tujuan Bapak beragama itu apa sih? Tujuan beragama? Ya. Waduh, serius ini jadinya. Enggak. Makanya ada yang nggak ngerti. Itu sarkas tuh ada yang nggak ngerti. Dikira beneran. Tapi nggak apa-apa, silakan Pak Panglima Dakwah ditanggapin juga. Tujuan beragama menurut kami yaitu untuk menguasai dunia. Oh, hanya menguasai ya? Menguasai dunia dan saya memang lebih senang dengan channel ini yang soft, tapi saya tanggapi sedikit. Kalau tujuan saya pribadi beragama itu untuk mencari kedamaian, ketentraman, kenyamanan dan kekayaan, termasuk kekayaan duniawi dan surgawi, Pak. Bukan mencari kekuasaan, tapi mencari kedamaian, kenyamanan. Nah, itu saja yang mau saya tanggapi sedikit. Jadi jangan lebih dari sini Pak. Jangan. Nanti jadi lain ceritanya. Saya sangat menyayangi channelnya Tamparagi dan saya tidak ingin channel ini melenceng dari yang lain. Oke Pak, Tamparagi. Saya hanya tertarik dengan itu. Laki-laki itu harus perang seperti Konstantinopel itu. Ditakluk. Udah nggak usah ditanggepin, nggak usah dilanjutin. Bro, nggak usah dilanjutin ya. Terima kasih Pak. Saya kembali ke topik saja. Saya sangat bersyukur, berterima kasih lah Bapak Manobulu bisa sehat dan dibebaskan tanpa dakwaan ya, berarti apa ya, tanpa bersalah toh maksudnya? Iya. Bebas tanpa bersalah. Jadi kalau masalah TikToker itu siapa itu, Murtada kan namanya, siapa namanya itu? Fikri. Ya, Fikri. Dan menurut saya kalau itu biarlah proses hukum yang menentukan. Jangan kita yang menentukan bagus di penjara atau tidak, bukan. Intinya pemerintah atau penegak hukum itu jangan bermain di dua kaki lah. Kalau yang ini yang menista ini harus begini, kalau yang ini menista ini begini saja hukumannya. Jangan. Biar
Kalau Bapak bertanya setuju atau tidak setujunya kita ini dihukum, ajaran kita tidak ada kita yang menghukum, Pak. Sebagai orang Kristen kita tidak diajarkan untuk menghukum, menghakimi. Betulkah tidak, Pak? Lanjut. Tapi kan walaupun kita mengikuti ajaran, tapi kan pemerintah kita ini kan punya hukum sendiri. Jadi kita serahkan saja sama pihak yang berwajib. Kalau memang pihak yang berwajib menentukan itu bersalah, ya kita mendukung, serba mendukung. Kalau memang itu tidak bersalah, ya kita juga mau bilang apa? Intinya sekarang jangan bermain di dua kaki. Kalau umat Kristen yang menistakan agamanya sebelah, hukumannya sekian atau begini-begini. Lalu bagaimana dengan sebaliknya? Cukupkah hanya dengan kata minta maaf? Saya tidak bermaksud, saya tidak bertujuan harus dipenjarakan, tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah itu harus independen gitu loh. Harus punya integritas yang benar-benar adil, benar-benar penegak keadilan gitu. Siapapun dia tidak pandang bulu. Jangan ada istilah kalau antara orang kaya dan miskin itu katanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ibarat begitu. Tidak. Jadi sesuai dengan tadi itu Bapak Manubulu dibebaskan karena polisi tidak menemukan kesalahannya, dan kita juga merasa bahwa Bapak Manubulu itu kesalahannya, kalau boleh dijelaskan, yang dilaporkan itu apa sih? Apa sih yang dilaporkan sehingga Bapak Manubulu bisa jadi tersangka? Oke, setahu saya dulu pernah ada yang kesaksian di channel Pak Yusuf Manubulu, dan itu dianggap kesaksiannya kesaksian palsu. Nah, Pak Yusuf yang karena itu kesaksian di channel Pak Yusuf, jadi Pak Yusuf pun ikut ditangkap. Sekarang yang berkesaksian ditangkap nggak? Ditangkap. Kalau nggak salah, dinyatakan bersalah, kalau nggak salah. Sekarang begini Pak, ibaratnya ini saya analogikan dulu sedikit. Ketika ada pencuri datang ke rumah saya dan bertamu ke rumah saya dan dia mengatakan dia orang baik-baik, dan saya jamu dengan baik. Ternyata dia pencuri yang bersembunyi di rumah saya dan saya tidak tahu dia bawa apa dari luar. Apakah saya ikut bersalah karena saya jamu di rumah saya? Analoginya nggak bisa begitu, Pak. Hukum tidak mengenal analogi, Bapak. Bukan, ini ITE. Jadi dia dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar gitu. Oh, oke. Kalau begitu, oke. Maaf kalau begitu, oke lah. Menganggap ya. Dianggap menyebarkan berita yang tidak benar. Sementara si pembuat yang menyatakan berita tidak benar siapa? Ya, saya lupa namanya. Itu ditangkap narasumbernya. Kenapa Bapak Manubulu yang jadi tersangka? Kenapa Bapak Manubulu? Karena dia menyediakan fasilitas elektronik yang menyebarkan informasi yang tidak benar itu, Pak. Betul. Oh, oke lah. Itulah. Tapi secara kemanusiaan itu saya rasa sama itu analoginya yang saya buat. Ada angkot, Pak. Kita ibarat lihat angkot. Yang punya angkot itu tidak membatasi siapa yang mau naik. Yang penting dia bayar. Yang penting dia mengatakan apa yang membayar dengan uang yang bisa dipergunakan. Menurut saya kira-kira begitu analoginya, Pak. Menurut saya sih. Kalau salah coba dikoreksi, Pak. Pak TR. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Memang ada yang berpikir seperti Bapak begitu. Saya jawab boleh ya. Undang-undang ITE kita, tapi tetap undang-undang ITE kita mengatakan begitu, Pak. Ikut menyebarluaskan kebohongan itu tetap ditangkap. Jadi misalnya kembali lagi. Pak Pringgi ngomong bohong di channel saya bisa kena masalah juga. Intinya begitu. Oh, begitu. Misalnya saya yang bohong. Iya. Berarti Bapak yang bohong, saya bisa kena. Berarti ceritanya saya yang bohong, Bapak yang kena begitu? Bisa jadi, betul. Dan juga misalnya nih di channel saya setelah itu ada di-upload oleh orang lain gitu. Nah orang lain itu pun bisa kena karena ikut menyebarluaskan kebohongan. Coba Pak TR, saya mau bertanya dulu sama Pak TR ini dari apanya secara spesifiknya.
Sebenarnya gereja itu fungsinya apa sih Pak TR? Kenapa Pak? Apa hubungannya Pak? Nah ya, biar nanti saya jelaskan coba. Fungsinya gereja itu apa sih? Coba kalau Ya, Bapak bisa tanya, kalau jawab dulu. tempat beribadah ya. Kalau Tempat gedungnya ya beribadah. tempat beribadah Pak. Tempat beribadah. Kalau gedungnya ya. Apakah? Oke, sekarang jawaban Bapak tempat beribadah dan saya sangat setuju itu. Tapi apabila ini tempat beribadah, apakah pencuri, pembunuh, atau orang yang jorok, yang jelek sekalipun, bolehkah masuk ke dalam tempat ibadah yang Bapak sebut tadi? Boleh. Boleh. Terus masalah, nah, kira-kira kan begitu Pak, kalau menurut saya. Justru Ya, setahu saya, mungkin kalau Bapak analoginya ke situ ya, mungkin bisa dianalogikan lagi seperti sekarang tentara Palestina bersembunyi di balik gereja Pak, dan gerejanya dibom. Kurang lebih begitu analoginya. Ya. Itu Pak Franky itu sesat itu. Dalam hukum pidana tidak diperbolehkan melakukan analogi. Ya, ini kan bukan hukum pidana Pak, kita bukan pengadilan saya Pak. tidak. Benar, saya tidak. Supaya kita ngerti-ngerti lah. Pasal yang diterapkan kepada Yusuf Manubulu adalah pasal pidana. Pasal pidana tidak dibolehkan diterapkan analogi. Itu salah. Itu asasnya ada dan itu semua diterapkan. Jadi kalau misalnya Tapi sedikit, ada pakar yang sebentar Panglima dakwah. Pak Panglima dakwah ini kita lebih soft saja Pak. Kita ini sesama manusia, sebangsa dan setanah air. Mungkin agama masuk di Indonesia ini baru-baru saja Pak. Sebelum ada agama, Indonesia ini mungkin lebih damai. Apa menurut Bapak, coba agama ini kok malah jadi buat orang Indonesia gaduh ya? Atau bagaimana? Apa lebih bagus warga negara ini jangan pakai agama sekalian lah ya, kayak gimana menurut Bapak ini? Agama harus, menurut saya Bapak ngomong gitu nanti bisa kena masalah Pak. Itu bisa dianggap melawan hukum juga, itu ada hukumnya, nggak boleh ngomong begitu. Itu betul itu. Oke Pak, di skip aja Pak nanti, atau di mute aja Pak. Tapi Pak, saya lebih tertarik kalau ini di channel sebelah. Kalau ini di channel sebelah seperti channel-channel, saya enggak usah sebut nama channelnya lah. Saya lebih suka argumennya Pak. Tapi oke Pak, tanpa lagi yang lebih soft saja, yang lebih soft. Oke Pak TR, saya next saya mute ya Pak TR ya. Oke, thank you. Guys, sorry saya masih keluarin beberapa orang karena ini banyak yang masuk, yang nggak bisa masuk nih ya. Jadi yang udah Panglima dakwah, Pak Gatot, Pak Franky saya keluarin dulu ya. Thank you buat teman-teman yang udah mau masuk. Oke Pak, oke. Makasih, shalom. Shalom. Kita lanjut ke Pak ZS dulu ya. Silakan Pak ZS. Salam damai sejahtera, Pak Tamparagi. Shalom. Ya. Jadi kalau saya lihat dari informasi yang Bro tampilkan tadi ya, itu kepolisian itu juga melakukan sarkas itu. Artinya mereka juga bosan bolak-balik masalah agama. Udahlah kami turunkan aja satu kompi lah nangkap ini. Kira-kira gitu juga itu menurut saya Bro Tamparagi. Oh gitu ya. 43 orang itu sarkas ya. Sarkas, itulah kalian. Nasi agama udahlah. Macam nggak ada aja kerjaan kami. Udahlah kami turunkan aja satu kompi senjata lengkap macam pasukan huru-hara diturunkan Bro, kan gitu. Jadi dia kepolisian itu melakukan sarkas itu terhadap pelapor ya, pelapor yang melaporkan Pak Yusuf Manubulu ya. Artinya kepolisian artinya kepolisian juga merasa kesal ya, atau merasa tidak masuk di ranah logika mereka. Kenapa si agama ini? Mereka juga mungkin setuju dengan Bro Tamparagi bahwasanya undang-undang penistaan agama ini dihapuskan, sehingga energi mereka kepolisian itu lebih fokus kepada kriminal-kriminal yang lebih mengganggu negara. Jadi kalau menurut penilaian saya, ya, tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dengan menurunkan jumlah personil dengan seragam lengkap ya,
itu sarkas terhadap pelapornya. Bahwasannya kalau kami habiskan energi untuk ini aja, urusan ini aja, ya terbengkalailah urusan kepolisian yang lain yang lebih penting. Itu menurut saya, Bro Tamparagi. Tetapi ada hal lain yang harus saya narasikan juga di sini. Kita harus menyadari, ya, mungkin saya terkesan juga, ya, radikal juga ya. Tetapi kita ini mau tidak mau berada pada situasi perang ideologi ya. Mungkin kita ada yang tidak sadar, tetapi saya melihat, ya, saya sudah menyadari. Tetapi perang ideologi ini dalam artian positif ya. Artinya kita mempertahankan keyakinan kita ya, agama kita. Dan bagaimana kita harus bersikap cerdik ya di dalam kehidupan bermasyarakat ini, sehingga kita tetap juga bisa hidup, bisa menikmati ya sumber daya alam negara ini sama seperti umat mayoritas. Kita harus berjuang, kita harus sadar ya, persaingan ideologi ini harus betul-betul juga kita resapkan ke dalam jiwa kita, dalam setiap bidang pekerjaan ya, masyarakat sosial ya, dengan tujuan final ya hilang itu pemahaman khilafah, pemahaman mayoritas minoritas hilang dari masyarakat. Demikian Bro Tamparagi. Oke, thank you Bro CTS. Kita lanjut dulu ya, ke Tim Gor ya. Silakan Tim Gor. Oke, thank you Bro. Silakan Tim Gor. Ya, halo Horas, selamat malam semuanya. Horas, selamat malam. Pak, saya melihatnya begini. Halo? Ya, silakan lanjut Pak. Saya melihatnya begini, ada penerapan standar yang mereka punya diterapkan kepada kita. Contoh, kalau mereka kan boleh bohong ya, kalau kita kan nggak boleh bohong. Nah, mereka menganggap bahwa kita juga berbohong, gitu. Terus kedua, kalau ulama mereka digituin, maka mereka akan berbondong-bondong membela. Nah, mereka pikir kalau pendeta kita digituin, maka kita juga akan berbondong-bondong membela pendeta kita. Padahal kan gak ada kita begitu. Makanya mereka makanya 43 orang itu ya? Makanya 43 orang itu. Iya. Jadi standar mereka terapkan ke kita gitu. Dipikir kita bakal berani mati sih, berani mati ya, tapi kita tidak ada itu ajaran untuk membela agama, membela pendeta, nggak ada gitu loh. Jadi apa standar mereka ingin mereka terapkan gitu loh. Dia pikir sama gitu loh. kan konyol menahan seorang pendeta dengan 40. Kita heran, sesakti apa ini Yusuf Manubulu gitu. Kita ketawa sendiri gitu loh. Kita ketawa sendiri. Hebat banget ini pendeta Manubulu ini, kekuatannya. Apakah dia mengerahkan massa gitu? Ya padahal kan kagak kan. Itu cuma ketakutan-ketakutan mereka yang didasarkan pada standar mereka sendiri gitu loh. Seperti itu sih. Contohnya juga, atau lagi, apa tadi udah dari otak saya. Imani aja, nggak usah nanya, dosa gitu loh. Nah, mereka pikir kita juga punya standar itu gitu loh. Padahal kan tidak. Malah Yesus mengajarkan kita untuk memeriksa ajaran. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Carilah dahulu, artinya periksa ajaran. Jangan mentelan. Nah, mereka pikir kita juga begitu, mentelan asal amin, gak usah nanya gitu loh. Seperti itulah. Jadi perkara 40 orang menjemput Yusuf Manubulu itu pasti juga banyak orang Kristen terheran-heran. Ini ngapain nih sampai kayak gitu ya gitu loh. Pasti heran-heran, ketawa-ketawa juga. Canggih banget Yusuf Manubulu begitu. Seperti itu sih. Jadi ya kita mengucap syukur lah, puji Tuhan lah, pendeta Manubulu sudah dibebaskan ya, selanjutnya bisa berkarya lagi untuk
memberitakan kebenaran dan keselamatan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Horas, shalom. Terima kasih tim Tigor. Ya, kita lanjut ke King of Jihad. Silakan King of Jihad. King of Jihad, silakan dinyalakan mic-nya. Iya, shalom. Bertambah lagi. Ya, Shalom. saya tekan-tekan apa nggak terbuka itu apa ya? Ya ini ya saya pun agak surprise juga ya bertambah lagi. Semalam saya kan kalau tersilang semalam ya Pak Pastor Yusuf Manubulu keluar. 2 hari yang lalu, dibebaskan Pak. begitu. 2 hari yang lalu. Oh. 2 hari yang lalu. Oh, ternyata udah lama. Tapi sepengetahuan saya semalam saya baru mendapatkan daripada info channelnya beliau kan gitu. Nah, tapi kalau mengenai siapa namanya yang ditangkap sekarang itu, yang di TikTok itu, ya kalau bagi saya memang saya tidak agak kurang setuju lah bagi kalau orang itu ditangkap karena ditindakkan undang-undang dipenjara oleh karena agama. Nah, masa sih kalau Tuhan itu bisa dinistakan gitu. Nah, tapi orang itu harus dikonseling untuk berikan pelajaran dan dikonseling untuk menjadi lebih bijak kan begitu. Untuk jadi konseling dalam didikan kan gitu, itu harus. Nah, tapi kalau banyak orang mengingatkan di penjara itu adalah sebuah momok dan sebuah tempat pengganas lah semua. Nah, tidak semua penjara begitu. Nah, tapi kalau kita lihat penjara sebenarnya itu tempat didikan. Nah, namun kalau orang yang bebal mesti pasti ada kan di dalamnya kan penuh-penuh dengan penjahat. Nah, tapi kalau orang yang ya benar-benar ingin bertobat, ada juga nih ketika keluar daripada pidana jadi bertobat kan gitu. Nah, saya harap beliau ini dikonseling dan diberikan didikan yang lebih baik lah, agar lebih lebih bijak lah di dalam segala hal kan. Nah, namun tapi kalau saya lihat ya memang kalau saya lihat bukan salahnya si Fikri Utara ini sebenarnya tambah lagi, karena kita tahu juga lah ya, karena itu sudah di dalam didikan yang sangat keras kan. Mereka tidak akan senang kalau dengan kita kan, itu ada ayat-ayatnya gitu kan. Jadi prasangka dan benci itu pasti ada. Nah, itu ya memang benar kata disinggung tadi ya, mereka berprasangka begitu tapi padahal tidak mengenalkan gitu tambah lagi. Nah, kalau bagi saya lebih baik menilai orang lebih bijak daripada kita menilai orang yang prasangka yang diburukkan, karena kita bukan Tuhan dan kita manusia. Ya, kalau kita memang setuju kalau tidak ada undang-undang, sebenarnya Tuhan pun tidak pernah menginginkan kedamaian, tidak pernah ada agama di dalam dunia. Ya, memang agama itu membawa kacau. Ya, demikian Bro, tambah lagi. Oke. Saya harap akan ke depan tambah lagi sedikit lah, nanti dia apa yang dibicarakan lebih orang lebih terarah ya. Demikian Bro, tambah lagi. Oke, thank you Bro King of Jihad. Ya, kita lanjut ke Bro Mulat. Silakan Bro Mulat. Oke, selamat malam. Salam. Malam, Bro. Shalom. Ini ya, Yusuf Manubulu udah bebas ya. Ya, bebas. Ini kasusnya kan penistaan agama juga ya, sama dengan yang baru aja masuk gitu ya. Ya, inilah sebenarnya hal-hal yang kayak begini, karena hukum di Indonesia ini kan memang nggak jelas gitu ya. Makanya banyak kasus-kasus seperti ini yang menimpa non-muslim gitu kan. Padahal mereka sendiri kan banyak melakukan penistaan agama terhadap agama-agama yang lain, bahkan kepercayaan gitu ya. Tapi ya buntutnya memang mereka cukup dengan materai 10.000 udah bebas gitu kan. Tapi ya ini apa namanya, si Fikri, ini Fikri murtad masuk agama apa Bang? Enggak, namanya aja Pak. Ini namanya Fikri murtad. Namanya doang. Fikri murtad.
Dia Muslim tapi murtad gitu. Iya, ini walaupun dia selamanya nggak bisa jadi mualaf dia. Nggak bisa. Murtad terus itu ya. Nggak ngerti sih ya itu artinya apa ya. Padahal kalau kata-kata murtad kan artinya berarti keluar dari Islam gitu ya. Tapi namanya kok Fikri Murtado. Di tempat saya juga ada Murtado. Tapi Islam juga ya, nggak ngerti ya. Apakah mungkin artinya berbeda dengan kata murtad yang selama ini kita tahu gitu ya. Ya kasusnya juga ini ya, penistaan agama, penghinaan. Tapi ya jelas lah kalau saya lihat dari videonya kan memang itu jelas-jelas menista agama Kristen kan. Kristen dan Katolik mengatakan bahwa kita penyembah kolor gitu ya. Penyembah Tuhan yang digantung gitu kan. Ya ini kan udah jelas ya mengatakan hal-hal yang kayak begitu kan, itu jelas menista banget kan. Gini aja deh, kalau mereka beranggapan bahwa kita menyembah bukan Tuhan yang benar, katakanlah menurut mereka ya, it's okay aja. Saya dibilang penyembah pohon juga nggak apa-apa. Cuman kalau mereka tersindir sedikit, ujung-ujungnya ya itu tadi, menakutkan banget pasal-pasal karet yang siap menjerat kita gitu ya. Ini makanya yang kita takutkan kan seperti ini. Kalau kita ngomongin soal mereka sedikit saja menyinggung perasaan mereka, apalagi sudah menyinggung kelompok tertentu. Kalau perorangan mungkin agak mending ya bro ya. Katakanlah kita ngomongin si pendebat ini, katakanlah si Zulkifli apa siapa gitu ya, atau si Nandar atau siapa, ini kan perorangan gitu ya, karena memang mereka juga kan suka apa namanya melakukan perdebatan dengan penghujatan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sudah menyangkut kelompok tertentu, misalnya kita menyinggung kelompok radikal katakanlah, atau menyinggung dari MUI, menyinggung dari kelompok-kelompok Islam yang lain, katakanlah seperti itu, mungkin sedikit saja menyinggung kita sudah harus hati-hati gitu ya. Mudah-mudahan sih ya ke depan gitulah, kalau memang undang-undang penistaan saya dengar dihapus apa gimana Bang? Oke, bentar bro. Yang tadi mengenai persoalan atau gerompok ya, yang lebih besar ya, itu sebenarnya nggak seperti itu juga. Mereka tuh yang tadi bro katakan, yang nama-nama itu, mereka tuh nggak peduli soal benar atau salah mas bro. Yang mereka peduli itu cuma menang atau kalah. Jadi mereka menista senista-nistanya gitu. Itu buat memancing bro, untuk mancing bro supaya melakukan hal yang sama seperti mereka, menista juga. Nah pada saat bro lakukan itu, ya mereka lapor, terus sama juga bro. Mereka tuh sengaja seperti itu. Jadi itu mereka pancingan. Cuma sekedar iya pancingan gitu ya, sekedar untuk memancing kita keluar supaya kita masuk ke dunia mereka lebih jauh, terus barulah kita masuk jerat mereka gitu ya, kayak jerat masuk jaring laba-laba gitu lah ya. Ya, inilah yang suka kita agak takut juga kalau sudah bicara soal mereka. Tapi kan mereka suka ini ya, apa namanya, suka lebih dulu menyinggung agama lain gitu loh. Iya, Bang. Mereka mancing. Mereka mancing. Mereka nggak peduli benar atau salah tindakan mereka. Yang mereka pedulikan adalah mereka menang. Masalahnya kan gini bro. Kalau di agama yang lain itu nggak pernah ada di kitab sucinya menyinggung agama orang lain atau agama Islam katakanlah seperti itu. Tapi di agama Islam itu kan kita tahu bahwa di kitab sucinya itu ya nyinggung Kristen, nyinggung Yahudi, ya kan? Bahkan Yahudi dikatakan dikutuk jadi monyet dan sebagainya. Ini kalau orang Yahudi marah gimana? Nggak peduli mereka, kan kitab sucinya udah ada tertulis seperti itu, dan itu udah dibenarkan oleh kitab sucinya, ada dalilnya ya mereka nggak bakalan terkena jeratan tindak pidana seperti itu. Taruhlah di Indonesia ada komunitas Yahudi gitu kan lah, katakanlah seperti itu ya. Terus mereka suka menyinggung-nyinggung dalam dakwahnya atau ceramahnya gitu, atau di medsos, katakanlah seperti itu. Terus kemudian mereka protes, lah bang di agamanya ada, di kitab sucinya ada ya, tetap aja nggak bakalan kena gitu kan. Cuman ya itu tadi, undang-undang penistaan agama ini kan kayaknya sepertinya hanya melindungi salah satu agama saja. Jadi tidak apa namanya, tidak komprehensif untuk melindungi semua agama yang ada di Indonesia atau kepercayaan gitu ya. Bro tahu sendiri lah kalau misalnya
ini ya kayak kemarin beberapa kasus yang menista kepercayaan juga itu sering banget, bro. Misalnya sesajen ya, sesajen mereka nggak ngerti sebenarnya sesajen itu tujuannya untuk apa. Dikiranya kita bikin sesajen itu untuk dipersembahkan pada makhluk halus, nggak ngerti esensinya mereka, padahal nggak tahu. Padahal itu kalau ditelaah lebih jauh itu sangat-sangat ini, bro, itu peninggalan leluhur yang punya filosofi yang cukup dalam gitu. Kalau kita mau tahu gitu ya, ya tapi ya itulah, kita hanya bisa ini aja lah, hanya bisa berharap semoga kedepannya hukum di Indonesia lebih jelas dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya terjadi pada anak-anak bangsa, karena kita harusnya ya sebagai umat beragama ya saling menghargai, saling toleransi. Jadi ya tidak adalah istilah-istilah penistaan agama gitu aja. Terima kasih, bro, untuk kesempatannya. Thank you, Bro Mulat. Oke, kita lanjut ke Joe Blog. Cuman sebelum itu saya mau mengingatkan teman-teman semua untuk ikutin petisi ya. Untuk dukung petisi ini, teman-teman bisa masuk di link yang seperti di running text ya. Di bit.ly/hapuskan hukum perlindungan agama. Jadi kita sedang melakukan petisi supaya perlindungan terhadap agama itu dihapuskan. Jangan ada lagi yang kena kasus seperti, walaupun seperti Fikri begini. Dari tadi juga banyak teman-teman yang nggak setuju ya. Walaupun tim menista agama Kristen, kita dari Kristen sendiri pun nggak setuju bahwa Fikri ini harus ditangkap, harus dipenjarakan. Oke, kita lanjut ya ke Joe Blog Gabe, silakan bro. Shalom, hambanya. Shalom. Apa kabar bro? Sehat bro? Gimana bro? Sehat? Sehat? Sehat. Sehat. Itu yang paling penting bro. Kesehatan itu yang paling pertama. Oke deh. Sebenarnya bro, yang berita pokok bahasan kita sekarang ini, aku sih memang si kawan ini kan berada di Medan, satu kota dengan aku. Dan yang aku suka dari TikToknya itu, dia itu kayak nyamak Betty gitu loh. Artinya memainkan tokoh bisa sampai 4 atau 5 gitu kan. Dan selama ini lucu-lucu gitu. Dan aku nggak tahu kenapa tiba-tiba si kawan ini kemasukan roh apa, sampai menghujat gitu loh. Jadi mungkin dia ya lihat postingan-postingan apa gitu mengenai perang Israel sama Hamas ini, jadi mungkin tersulut lah dia punya pride tentang agama dia, diperlakukan gimana segala macam. Mungkin itu yang dia sebenarnya dia curcol tapi kelebihan gitu loh, sampai-sampai dia nggak bisa nahan emosi, jadinya dia terpleset sendiri dengan perkataan dia gitu. Nah, cuman aku yang nggak habis pikir bro, yang dengan kinerja polisi gitu, kenapa aku bilang begitu? Oknum ya, kita bicara oknum ya, bukan semua ya. Oknum-oknum di jajaran Polda Sumatera Utara, terlebih khusus di Polres Kota Medan. Ini sebenarnya belum terlalu kali bro penistaan ini bro. Ada satu kasus yang sampai hari ini udah setahun lebih dinina-bobokkan sama oknum-oknum itu. Siapa contohnya? Julius HMC. Ini lebih fatal bro, Julius HMC bro. Tidak hanya grafik atau visual, tapi audio. Bahkan sampai menghina Mikana kan saat itu dia kan. Ada dia sebut-sebut nama Mikana pada saat itu kan bro ya. Halo? Ya, setahu saya udah kena bro, itu juga udah masuk bro. Belum, sampai saat ini belum masuk prodeo kawan itu. Nah, kalau seandainya Mikana juga melaporkan tentang pencemaran nama baik, itu bisa masuk juga sebenarnya bro. Cuman yang nggak tahu ya kenapa Mikana nggak mau bertindak ya, padahal kan sebenarnya itu sudah tercoreng banget nama baik gitu kan. Jadi di situ aja pun udah betul-betul pidana, bukan lagi penistaan agama lagi kalau itu sebenarnya. Kalau itu betul-betul pure pencemaran nama baik gitu loh. Cuman ya nggak tahu lah kenapa saudari Mikana ini nggak ngerti, terlalu kasih atau apa. Cuman kan kita bicara bukan masalah agama di Indonesia bro. Kalau kita bicara negara kebangsaan, berarti kita bicara equality before the law gitu. Berarti kesamaan semua di hadapan hukum. Lu mau agama Shinto kek, mau agama Konghucu kek, apa kek, kalau misalnya kita bersalah ya tetap aja kita harus patuh terhadap hukum. Nah masalahnya di Indonesia ini kita nggak tahu gimana kinerja
institusi yang kita banggakan di polisi ini, kalau udah bicara soal agama tuh tebang-tebang pilih, bahkan sampai kepada aparat hukum lainnya, contohnya jaksanya dan hakimnya. Bro, kan kalau seandainya kita main bola kan bro ya, misalnya Indonesia lawan Vietnam, kan nggak mungkin wasitnya dari Vietnam atau Indonesia. Itu make sense ya, artinya biar ada keadilan gitu kan. Artinya wasitnya diambil dari negara lain yang bukan tandang atau kandang yang lagi beradu. Nah, masalahnya di kita, orang-orang seperti ini pun akan bebas juga. Kenapa? Masalahnya untuk juri-jurinya, contoh jaksanya, ya pasti kebanyakan bukan dari agama Kristen atau Islam yang dimasukin. Banyak pasti ada yang Islam. Harusnya kan mungkin ya ada jaksa yang lain yang agama Buddha atau Hindu yang bisa bicara netral gitu, termasuk hakim-hakimnya juga kan, mungkin kebanyakan juga hakim-hakimnya yang akan dipakai juga satu agama dengan dia, ya pastilah dia akan membela saudaranya, ya kan. Fenomena-fenomena ini kan dulu waktu aku SMA pun kita sering ya ejezian agama, tapi semenjak kasus Ahok ini kita betul-betul digesek sama kasus Ahok ini. Jadi mau nggak mau bro, suka nggak suka, kita tetap harus tidak bisa pungkirin bahwasanya 10 tahun zaman SBY kita dinabobokkan di mana gerakan mereka sudah sangat masif untuk mencuci otak mereka menjadi orang-orang radikal. Keradikalan Kristen dengan mereka itu kita beda bro. Kalau kita radikal, kita semakin berbuat baik. Semakin, kalaupun parah-parahnya memisahkan diri dengan kelompok atau keluarganya, tapi bukan yang bersifat kriminal. Tapi kalau mereka diajarkan radikal adalah yaitu tadi halal darah gitu loh. Jadi gimana mau kita bilang ya, kayak kata sang debater, keledai liar gimana mau kita bilang. Bahkan di kitab mereka ada tertulis, janganlah engkau menghina sembahan orang lain sebab mereka akan menghina tanpa dasar ilmu pengetahuan. Nah itu saja mereka langgar. Jadi kayak mana mau kita, gimana bro? Kayak ngajarin orang yang lagi apa penghuni-penghuni di rumah sakit jiwa kan. Ya kan, mereka punya ayat sendiri pun mereka langgar gitu. Jadi ya kayak mana? Jadi terpaksa kita harus maklum karena mereka juga pasti akan dibela. Mereka menganggap menghina agama lain itu kajian. Nah sementara kita, kalau kita hanya meresponi aja dianggap sudah nistaan. Jadi nggak ngerti lagi lah bro, aku mau bilang apa. Jadi equality before the law-nya kita dengan mereka tuh masih belum tercapai ya untuk cita-cita kita untuk betul-betul aparat penegak hukum ini atau apa ini bisa bertindak adil gitu loh. Terutama dalam pemilihan hakim, jaksa, bila mana mengalami penistaan agama ini di luar dari agama dinista dan orang yang bersangkutan gitu, orang yang di dalam kursi pesakitan itu, gitu, di kursi panas itu gitu. Jadi biar bisa menghasilkan produk hukum atau kepastian hukum yang lebih netral gitu. Ya sampai kapanpun kita akan begini terus gitu. Itu si Morteza ini juga masuk karena tekanan publik kok dari ormasnya PBB, Perserikatan Bangsa Batak. Tapi aku anehnya kenapa PBB ini gak mau mengejar kasusnya si Julius. Jadi kayak semacam ada politik-politik deal-dealan ini. Jadi gak ngerti gitu kan. Yang lebih parah itu sebenarnya si Julius. Itu sangat apa ya bilang ya, udah nggak masuk akal lagi lah itu bro, hinaan dia itu. Kalau Morteza ini masih belum seberapa aja dibandingkan Julius. Tapi kenapa si Morteza ini 1 kali 24 jam bisa dapat, tapi si Julius 1 tahun dari bulan Agustus ya, dari bulan 10 ya, dari bulan Agustus tahun lalu sampai sekarang udah setahun 2 bulan. Nggak masuk juga kawan itu. Jadi ya ini sih kalau dari informasi yang saya dengar sih udah ditangkap bro, beberapa orang juga udah ngomong ya. Siapa itu? Udah ditangkap. Julius belum kan sampai saat Julius itu udah ditangkap. Udah ya? Soalnya si Julius masih masih kuliah, TikToknya masih live. Oh oke. Itu saya nggak tahu deh. Ya itu makanya aku bilang dari mana ditangkapnya. Live-nya TikTok yang masih kadang-kadang masih ada kan dia. Hanya ya sudah. Kalaupun dia tertangkap kan tapi udah setahun bro. Gimana sih Morteza ini 1 kali 24 jam? Atau 2 kali 24 jam lah ya. Hari Kamis dia hari Sabtu ditangkap.
Itu pun cuma 5 orang, nggak kayak Pak Yusuf Manubulu sampai berapa tadi, 43 orang. Kayak ladang pembantaian G30 SPKI kan. Betul nggak bro? Kayak nangkap Jenderal Ahmad Yani. Sampai satu kompi. Jenderal Yusuf Manubulu ya ini yang ditangkap ya. Kalau aku cocok nih Jenderal Yusuf Manubulu. Padahal dia nggak ada ngomong apa-apa loh. Si narasumbernya yang ngomong bahwasanya dia juara MTQ. Makanya aku nggak tahu lah kayak mana lah kita yang non Muslim ini bisa mendapatkan kepastian hukum kalau seandainya pemain penjaga gawangnya, wasit-wasitnya dari mereka ya tetap aja kan mereka selalu menang. Buktinya di Lampung itu coba jaksanya tidak melakukan penahanan sel, tapi penahanan kota. Artinya dia bisa boleh pulang tapi wajib lapor. Kan kayak mana lah kayak gitu coba. Udah jelas-jelas dia orang lagi menyembah Tuhan, lagi ibadah, tiba-tiba, woi, apa enggak, astaga. Coba kalau mereka kita bilang misalnya toa masjid berkata, woi, ribut kali toa, nggak bisa kan kecil. Wah, langsung lah rumah kita kena jadi apa bro? Jadi ladang gandum. Ya kan? Oke bro. Jadi ya kayak gitulah, mau kita harus cukup bisa bersabar. Untung sajalah kita punya Yesus yang telah mengutus Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa selalu bersabar ya. Kalau nggak tahu lagi lah kita mau bilang apa. Itu aja lah bro. Oke. Ya, thank you Joe. Ya. Oke, kita lanjut ya ke Adi Saputra. Silakan Adi Saputra. Dinyalakan mic-nya dulu, bro. Silakan. Halo, selamat sore. Tuhan berkati. Sore, malam, pagi. Saya sih senang sekali mendengar Tanpa Ragi ya. Kalau Tanpa Ragi itu ada hal-hal baru yang membuat kita untuk menjadi berpikir lebih jauh. Tapi kalau saya langsung ya to the point. Kan ini kan pasal penodaan agama, penistaan agama yang sebetulnya di luar negeri itu tidak ada. Saya berpikir mungkin tidak sama dengan kalian semua di sini. Tapi kan sekali berpikir kalau di Indonesia itu kan pasti ada duta besar dari negara-negara asing, negara-negara sahabat. Kan mereka mengerti. Oh, ini ada kejadian begini-gini. Jangan bilang orang Amerika itu petinggi-petinggi Amerika, dia tidak tahu dengan apa yang ada di Indonesia. Kan dia punya duta besar di Jakarta. Dia mengerti di Indonesia itu kejadiannya apa. Kejadian Pak Ahok dulu kejadiannya apa. Kan dia mengerti. Nah, sekarang apologet ini kan sebetulnya baru. Apologet ini kan dia timbul setelah eranya Irena Handono. Itu kan mulai. Ya. Saya salah nggak kalau ngomong bener ya? Saya rasa begitu karena saya mengamati. Ini apologet Kristen ini kan dia timbul dari Irena Handono dan kawan-kawan. Orang-orang yang di luar negeri, yang di Indonesia dia tidak bersuara, yang di luar negeri dia bersuara. Nah, didengar oleh orang-orang Indonesia. Ketika orang Indonesia yang bermukim di luar negeri yang sudah menjadi warga negara Indonesia, yang sudah menjadi warga negara asing, katakanlah warga negara Amerika, Belanda, dan lain sebagainya. Waktu dia misalnya dia membuat balasan, terus dia jalan-jalan ke Indonesia, dia tidak bisa ditangkap. Itu sebetulnya harusnya itu memalukan. Memalukan bagi yang punya undang-undang itu. Dia tidak bisa menjerat. Karena beda negara. Itu artinya hukum yang kau pakai itu tidak berlaku di luar. Nggak kepake. Harusnya kan malu. Karena itu hanya ada di Indonesia saja, nggak berlaku di Amerika. Harusnya kan berpikir seperti itu. Makanya undang-undang ini saya untuk mungkin yang di Indonesia itu dia merasa ketakutan, tapi yang sudah di luar negeri dia bebas-bebas aja kalau untuk membalas begitu. Nah, balasannya itu ada. Setiap itu pasti ada balasannya. Nah, kan begitu. Jadi saya itu pernah sekali saya kaget loh. Kan saya kan lahir dan besar di Indonesia ya. Jadi saya pernah satu kali saya punya teman. Saya bilang, kamu kan pintar bahasa Arab. Kamu bisa mengerti bahasa. Kamu membaca Al-Quran begitu bagus. Dan kamu kan ngerti itu kan
bisa membaca Al-Quran, kenapa tidak bekerja sebagai atas kebudayaan di Arab Saudi misalnya? Jawaban teman saya itu membuat saya kaget loh. Itu saya sudah tahu jawaban itu waktu saya ketika berumur 25 tahun. Jadi itu sudah tidak kecil lagi. Dia bilang sama saya, kami sebetulnya tidak mengerti, hanya bisa membaca. Oh, saya itu baru mengerti loh. Jadi udah tua bangka tinggal di Indonesia itu baru mengerti bahwa mereka itu hanya bisa membaca. Nah, tapi ingat, itu kata membaca dalam hal ini artinya bukan membaca, melafalkan. Karena membaca itu harus mengerti. Kalau saya baca koran pos kota, saya baca, itu artinya saya mengerti. Tapi kalau orang bule, dia baca bahasa Indonesia, dia bilang, selamat, karena antara pronunciation dan tulisan itu kan dia searah. Kalau bahasa Indonesia, dia bisa bilang yang waktu itu selamat datang, tapi kan dia tidak mengerti apa maksudnya selamat datang. Dia hanya bisa melafalkan. Itu maksudnya dalam hal ini itu bukan membaca, melafalkan. Reading and reciting is not the same. Dia melafalkan, tapi dia tidak mengerti. Hanya bisa melafalkan. Oh, saya mengerti, saya begitu kaget. Jadi selama ini kalian, tapi saya kagak ngomong di dia, saya hanya dalam hati saja. Ya ampun, berarti apa yang kalian baca, kalian tidak mengerti. Masih mending kalau membaca cepat. Membaca cepat kan misalnya kan kalau kita, ya kita nggak usah malu-malu kan. Kalau dulu kan kalau kita kuliah itu kan SKS kan, sistem kebut semalam kan. Udah cepet-cepet bacanya, nggak lulus pula lagi. Udah sampai pagi, udah saya jam 4, terus jam 7 ujian. Karena bacanya sistem kebut semalam, ya nggak lulus juga. Karena bacanya cepat-cepat. Tapi ya, kan masih, kan kalau membaca cepat pun kan masih, oh ini dia bicara bab ini nih, oh itu ada di bab ini. Kan mengerti, walaupun hanya membaca cepat loh. Tapi ini melafalkan. Dia tidak mengerti. Makanya saya baru tahu. Karena saya bingung, karena lihat, kan kamu kan pintar membaca Al-Quran, bahasa Arab yang di Al-Quran itu kan bahasa kelas tinggi. Bilangnya kan begitu kan. Oh itu bahasa kelas tinggi, bahasa prosa, bahasa sastra. Lah, kalau Anda bisa mengerti, kenapa Anda tidak daftar menjadi atas kebudayaan di Arab? Gaji kalian kan lebih besar kalau kerja di Arab. Jawabannya begitu. Enggak, kami itu cuma bisa membaca doang. Tapi kami tidak mengerti. Oh dalam benak saya itu bukan membaca, melafalkan. Tidak sama. Jadi ya itu undang-undang itu sebetulnya ya undang-undang penistaan agama. Kalau buat mereka-mereka yang sudah bermukim di luar negeri dan dia balesnya itu di luar negeri, nggak akan dicatat dan itu akan apa ya? Jadi buat kita itu apa ya bahasa Indonesia? Gondil-gondilan, gondil gitu. Lu nggak bisa nangkep gue gondil. Walaupun dia bisa ke Jakarta, nggak bisa ditangkep. Sekian begitu saja. Terima kasih. Saya tidak lama-lama. Oke, thank you bro. Ya, mereka memang cuma bisa menghafalkan dan itulah yang diajarkan di dalam agama mereka memang. Bisa melafalkan katanya dapat pahala di surga nanti. Ya, nggak tahu dari pahala di surga, nggak tahu, yang pasti dapat pujian dari ustadz-ustadz. Wah pinter dia bisa bahasa Arab, dan mereka bangga dengan hal itu gitu. Ya, itu sebelah lah. Kalau buat saya terus terang itu kebodohan sih memang. Oke. Tapi dengan adanya seperti ini, oke deh. Jadi kalau dengan adanya seperti ini kan kita, kan ilmu teknologi kan ya, teknologi itu kan berkembang. Jadi kita ini melihat teknologi kita jadi belajar. Dan saya itu jadi membeli buku-buku Islam atau apa. Saya kan kalau di pasar Kampung Melayu itu kan ada toko-toko itu ya, saya beli biasa buku-buku dia melirik saya gitu karena mungkin tampang saya itu tidak Islami kan ya. Saya mau cuek aja, yang penting saya bayar. Kan kamu jualan ya saya bayar, saya beli bukumu. Saya baca-baca, oh ternyata begini toh. Ya sudahlah. Oke. Thank you bro. Kita lanjut ya ke Haruka. Halo bro Haruka, shalom. Shalom bro. Ya, yang pertama puji Tuhan, Pastor Yusuf Manubulu bisa diputus bebas. Ini bebas murni atau bebas yang lain ini? Saya kurang tahu informasi jelasnya. Bebas murni kah? Oke. Dari jawaban dari Pak Yusuf nih ya,
Oke, bebas ya, bebas murni. Bebas murni. Iya, bebas, Pak. Kalau bebas murni berarti ini sejarah kedua dalam undang-undang penistaan agama. Ya. Yang pertama itu kan dulu Yusuf Roni. Ya, Yusuf Roni. Yusuf Roni itu ditahan 6 tahun tanpa pengadilan. Kemudian muncul terobosan hukum namanya deponering. Diabaikan, maksudnya deponering itu diabaikan. Akhirnya selesai. Nah, kalau ini melalui proses hukum, kemudian diputus bebas murni ya. Kalau bebas murni diputus ini, bebas. Ya, bebas itu saya kurang paham. Tadi saya menangkapnya berarti bebas murni ya. Bebas murni itu pengertiannya tidak bersalah. Tidak bersalah. Dinyatakan tidak bersalah. Nah, ini berarti sejarah kedua. Dari segi penciptaan sejarah, Pendeta Yusuf Manubulu ini sangat menjadi apa ya istilahnya contoh bahwa orang-orang yang yakin bahwa yang dilakukan itu benar, kemudian tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun gitu. Karena memang siar keagamaan itu seperti ini gitu. Kemudian memang tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun, tapi ketika itu diproses ya menjadi sebuah istilahnya kebenaran material bahwa ini bukan sebuah kesalahan. Ini yang patut disyukuri. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan Pendeta Yusuf Manubulu. Saya berharap beliaunya tidak melakukan upaya hukum untuk menuntut kepolisian. Seperti di Lampung itu, Ketua RT Wawan itu kan rencananya akan menuntut polisi karena sudah menahan dia. Tapi kalau saya berharap Pendeta Yusuf Manubulu sudah, ini proses yang berjalan selesai, ya sudahlah, ini sesuatu yang dijalani dengan enjoy, menjadi sebuah istilahnya tabungan kekuatan untuk bersaksi bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Itu saya berharap beliau begitu, sehingga tidak menimbulkan problem kedua. Seingat saya kalau diputus bebas itu ya dikasih ganti rugi, tapi 3 juta aja ganti ruginya. Setahu saya kalau nggak salah ingat. Dikasih ganti rugi. Tapi ya saya berharap karena ini eventnya itu event tentang penistaan agama yang kita bicarakan, ya disyukuri saja sebagai proses yang berjalan. Bahwa inilah tantangan orang percaya untuk berbagi iman. Itu yang kedua berkaitan dengan Pendeta Yusuf Manubulu. Kemudian mungkin, nah ini tadi sudah cukup banyak yang menyampaikan mungkin gitu, di masa-masa sekarang ini semakin banyak kesadaran bahwa perbedaan dalam menafsirkan teks atau memahami sebuah keagamaan itu sesuatu yang wajar gitu. Nah, saya berharap itu intensitasnya semakin turun sehingga orang menerima itu sebagai sebuah proses mencari kebenaran gitu. Kalau di zaman flashback-nya Yusuf Roni itu kan ancamannya kan nyawa kan langsung, makanya dimasukkan ke penjara. Tapi ya nggak diproses-proses karena takut ada ekses yang lain, akhirnya 6 tahun di penjara tanpa pengadilan. Jadi saya berharap ini semakin turun intensitasnya untuk istilahnya, waduh ini agamaku disinggung sehingga saya harus melakukan sebuah istilahnya kekerasan fisik ya. Itu saya berharap tensinya semakin turun sehingga orang semakin ngerti di Indonesia. Nah ini gunanya edukasi ya. Perbedaan dalam menyikapi keagamaan itu sesuatu yang wajar gitu. Dan kita bersyukur juga di negeri kita yang dilindungi itu orangnya, bukan agamanya di undang-undang yang baru kan gitu. Nah saya berharap proses ini proses yang demokratis, semakin demokratis bahwa orang-orang Indonesia bebas lah membicarakan agama, mencari tahu kebenaran agama, termasuk mengkritisi agama. Gitu. Kalau enggak boleh dikritisi, ya kan nggak tahu sesungguhnya kenyataannya agama itu kan macam-macam, beda-beda gitu. Dan banyak gitu. Tidak sebuah istilahnya
tafsir tunggal tentang keagamaan. Itu berkaitan dengan Pendeta Yusuf Manubulu. Nah sekarang dengan TikToker ini, TikToker, mungkin eventnya ini agak beda ya yang TikToker ini. Ini kan menjelang tahun-tahun politik dan stabilitas apa namanya politik itu perlu dijaga. Nah tugas polisi menjadi semakin berat gitu. Nah mungkin itu jadi faktornya gitu. Tapi kalau saya sebagai orang Kristen menanggapi istilahnya cemoohan atau ya mungkin hinaan yang kita anggap sebagai hinaan itu ya sebagai sebuah pencarian keagamaan. Mungkin yang bersangkutan itu sedang gamang dengan agamanya sehingga mencari sasaran dengan istilahnya melakukan ya pencarian terhadap agama lain dengan cara-cara yang negatif. Nah, mungkin dia sedang lelah dengan keagamannya tapi kan nggak berani untuk menyampaikan. Nah, tapi kalau orang Kristen kan boleh mempertanyakan tentang keimanannya sendiri, berdialog, kemudian menyampaikan ya sebenarnya yang saya imani ini benar atau enggak, itu baik-baik saja. Mungkin sisi itu mungkin ya yang saya lihat dari Bang Mortesa ini. Tapi kalau situasi yang kita sebut sebagai tahun politik dan memerlukan stabilitas, bahwa aparat keamanan sedang high tension untuk menjaga supaya Pilpres itu tadi gembira, senang, dan semua orang prosesnya baik, mungkin ini eventnya nggak pas buat Mortesa ini untuk menghina-hina Kristen gitu. Itu mungkin. Jadi ini maksudnya ini jadi cuman buat biar orang Kristen senang gitu, Pak? Enggak, ya karena kalau situasi seperti sekarang ini yang mulai sudah tahun-tahun politik ini kan dipertanyakan independensi, itu kan jadi sangat mudah. Niat enggak sih polisi itu menjaga ketertiban, menegakkan keadilan gitu. Itu sebenarnya di situ aja gitu. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen ya saya enggak berminat juga mau menjarakan dia, tapi karena memang undang-undang kita itu ada, kemudian kok Kristen-Kristen aja gitu. Ya mungkin ya sudahlah ya, karena ini jutaan pengikutnya ya. Jadi dilakukan penegakan hukum karena memang hukum positifnya masih ada gitu, hukum positifnya masih ada, sehingga nanti penegak hukum tidak disalahkan atau dapat kritikan atau dapat rating yang rendah dari masyarakat, kepercayaannya rendah bahwa ini tebang-tebang pilih aja gitu. Itu kan tetap di rating setiap berapa bulan, setiap bulan malah ada ratingnya itu, bahwa kinerjanya semakin baik atau kinerjanya buruk, atau sebenarnya sih mau bekerja atau enggak sih kan gitu. Ini kan kelihatannya enggak ada pelapornya ya, mungkin ini model A kan. Pelapornya polisi tadi sendiri. Tadi ada yang bilang katanya dilaporkan Pak oleh PBB ya katanya. Oke, ormas ya. Perkumpulan Batak lah, ormas Batak. Nah. Ya, itu sah-sah saja juga di dalam alam demokrasi. Tapi keagamaan kita itu tidak tersinggung. Tapi karena memang ada hukum positifnya, kemudian yang sudah terjadi dianggap tidak seimbang penyelesaian hukumnya, ya mungkin disitulah titiknya gitu, bahwa ini perlu dilakukan tindakan penegakan hukum. Sekarang ini berkaitan dengan apa ya namanya, mungkin fokus kita lah, mungkin saya menyebutnya fokus kita. Ini kan tahun-tahun politik ya, jadi keagamaan kita ya juga perlu menampilkan keagamaan yang riang dan gembira dalam berdakwah, dalam menyampaikan apa namanya, menyampaikan ide-ide keagamaan gitu. Kalau memang audiennya kira-kira nggak nutut, nggak sanggup, ya janganlah sarkas-sarkas, nggak mengerti kan gitu. Jadi mungkin sekarang eventnya harus itu mungkin karena berkaitan dengan tahun politik. Ya sudahlah, apa yang mau disampaikan, sampaikan dengan gembira saja, slow. Ya maksudnya ini ya yang sederhana saja. Mungkin itu. Saya setuju sih kalau tadi banyak yang mengkritisi
jangan sarkas nggak mengerti sih, setiap orang nggak paham. Mungkin itu yang perlu dikedepankan untuk beberapa waktu ini berkaitan dengan tahun politik. Itu aja tanpa lagi. God bless you. Oke, thank you Bro Haruka, thank you. Ya, sebenarnya ada pertanyaan Pak Haruka yang kita ngobrol secara privat ya, mengenai perbandingannya dengan GP, Pak. Jadi saya nggak banyak bicara tentang itu ya, cuman infonya aja, intinya kalau GP damai, kalau Pak Yusuf ini nggak damai. Jadi fight. Kalau GP kan waktu itu kan minta maaf kan. Ini nggak damai Pak, nggak ada damai. Ya, mungkin mau ditanggapi itu Pak. Ya bersyukur, itu namanya mental kan. Mental apa namanya? mentalitas. Tapi ya kita berharap brother GP juga prosesnya lancar, kemudian ketika sudah kembali ke masyarakat setelah jadi warga binaan, itu style dan powernya, niatnya, kemurniannya untuk Injil, untuk iman itu semakin dewasa. Itu aja sih kalau melihat dua situasi yang berbeda ini. Karena emang itu ya tantangan kita semua sih, tantangan kita semua. Betul. Oke, kita lanjut dulu deh ke Kolonel Jenderal. Apa nih? Kolonel Jenderal Dakwa Al-Yutubiah. Waduh, panjang amat ini. Silakan Bro. Shalom. Nah, ini saya jadi tertarik Pak. Tadinya saya pengen ada bahan lagi, cuman di skip aja itu. Saya pengen ini Pak, pengen tahu tentang Pak Gracia Pelo. Itu keadaannya bagaimana ya? Pak GP terakhir divonis 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Berarti dia udah berapa lama jadinya? Wah, berapa lama ya? Tuh. Ditangkapnya Pak GP kira-kira Desember ya, Desember tanggal 6. Vonisnya nggak tahu kapan, ya kurang lebih berarti anggaplah Januari awal 2023, 24, 2005 baru keluar Pak. 2025? Kemudian 2025 baru keluar. Bebas bersyarat mungkin dia bisa kali ya. Kalau 2 tahun. Kan dia kan kalau nggak salah hapus channel YouTube-nya ya? Iya, itu salah satu syarat damai, setahu saya. Syarat damai? Maksudnya bagaimana nih syarat damai ini? Sebenarnya saya juga jadi bingung ini. Konsep hukum pidana itu damainya ke siapa? Nggak ada itu. Ya ini saya nggak tahu ya, mesti gimana ya. Ya setahu saya ada lobby begitulah. Jadi ada pilihan mau damai atau mau fight. Kalau mau fight kemungkinan akan 5 tahun. Kalau mau damai 2 tahun. Sebenarnya itu. Kalau damai itu maksudnya minta maaf. Terus itu channel YouTube-nya dihapus. Terus ada lagi yang lain-lainnya plus-plusnya lah Pak. Mungkin gitu, jadi 2 tahun. Dasar pengurangnya kali ya. Ya kurang lebih begitulah. Atau tuntutan hukumannya itu. Iya itu aja sih yang bikin saya bingung, karena konsep damai itu maksudnya apa gitu kan? Karena ini kan ranahnya kan ranah pidana ya Pak ya. Kecuali benar sudah diubah ini sistem hukumnya jadi perdata. Setahu saya sih nggak ada kalau di dalam konsep hukum pidana ini kan, apalagi ya yang pasalnya juga pasal karet Pak. Harap maklum lah pasalnya karet Pak. Ini pasalnya sendiri berkelindan dengan pasal apa? Undang-Undang ITE kah atau KUHP murni penghinaan agama?
Siapa? GP? Iya. GP, aduh saya nggak tahu tuh full GP ininya. Saya juga kurang gitu tahu Pak. Kalau Pak ini juga sama Pak. Saya informasi seperti itu belum dapat yang pasti ya. Nggak dapat. Jadi itu masih belum dapat saya. Iya. Pasalnya apa yang benar belum ada. Ya udah berarti asumsikan lo itu udah pidana lah ya, bukan yang lain-lain itu. Oh iya pasti, pasti pidana pasti. Iya. Itu aja. Nggak jauh-jauh dari penistaan agama, kalau nggak ITE ya salah satu dari itulah. Kalau nggak berita hoax ya, kalau nggak itu aja lah 3 pasal itu. Ya. Mungkin ya apa namanya channelnya itu ditutup itu ya dasar vonisnya mengurangi lah atau tuntutannya itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanggapin bro? Untuk Pak Yusuf mungkin ada sesuatu yang mau dikatakan untuk Pak Yusuf? Ya mungkin Pak Yusuf menonton ini gitu. Ya hati-hati aja lah. Hati-hati di jalan. Jadi hati-hati di jalan. Iya Pak, sekarang serem Pak. Sekarang serem Pak. Pulang lewat mana lo? Gitu ya. Pulang lewat mana lo gitu ya. Hati-hati lo di jalan lo ya. Diapain gitu kan? Iya. Tikam-tikaman gitu. Iya, hati-hati aja lah. Oke, kita nggak ingin itu terjadi nih. Oke, thank you Kolonel. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah hadir. Sepertinya sudah cukup. Kita bersyukur Pak Yusuf Manubulu sudah keluar dan juga ya kita doakan untuk GP dan juga kita dari tadi banyak yang sudah ngomong ya bahwa kita semua banyak orang Kristen nggak setuju bahwa harus yang seperti Fikri ini harus dihukum. Jadi kita lebih setuju semua undang-undang perlindungan terhadap agama kalau bisa dihapus lah. Nggak pantas orang dihukum untuk membela agama. Hukum itu harusnya membela manusia, agama tuh nggak perlu dibela. Oke? Ya buat teman-teman yang mau mendukung petisi ini, petisi untuk menghapuskan segala bentuk hukum perlindungan hukum terhadap agama, silakan ke bit.ly hapuskan hukum perlindungan agama. Teman-teman silakan tanda tangan di situ, bagikan supaya ini nyampe ke presiden dan juga anggota DPR. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Nah, itu tadi videonya. Terima kasih buat kesaksiannya. Akhirnya melalui kesaksiannya ini kita semakin dikuatkan, iman kita kuat, semakin diteguhkan dan tetap percaya bahwa hanya dalam firman Tuhan, hanya melalui Tuhanlah jalan keselamatan, kebenaran itu ada. Mari kita sebagai umat yang percaya, kita terus mengabarkan kabar baik, beritakan kebaikan Tuhan Yesus, karena Dia adalah Juru Selamat. Dan semakin banyak yang dimenangkan. Dan kita doakan saudara kita tetap teguh dalam firman Tuhan dan tetap setia dalam melayani Tuhan. Bersama dengan saya, Nando, di Gereja YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Jangan lupa untuk bagikan video ini dan menjadi berkat bagi banyak orang juga. Mari kita sama-sama mendukung channel ini, Gereja YouTube, dengan mengklik tombol subscribe, karena ini adalah bagian dari pertumbuhan dari Gereja YouTube. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih buat semuanya, rekan-rekan yang rindu untuk memberkati bisa melalui rekening di bawah ini di deskripsi. Support channel ini dengan rekening di bawah dan maupun link di bawah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom sahabat Gereja YouTube dan Kesaksian Rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate.
Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.